Mami. Oke, selamat pagi semuanya. Saya akan mulai perkuliahan Zoom pagi ini. Mohon maaf kemarin malam tidak bisa dilanjut karena energi saya habis. Saya baru pulang ngajar itu sore jam 5. Jadi saya nyimpan energi dulu buat hari ini. Saya akan ngajar 4 jam ya. Hitungannya 4 jam, tapi kalau menjelaskan materi kayak nggak nyampe 4 jam. Suara saya bisa didengarkan jelas ini karena headsetnya rusak. Saya tes suara dulu. Halo, tes. Bisa didengar ini suara saya kali ini? Jelas ya? Cukup jelas ya? Oke. Baik, saya akan mulai mengajak. Tadi si Jaya konfirmasi kalau listeningnya itu listening Jaya sih bilang apa kemarin? 7, 8, 9, 10. Tapi itu kan udah sama Miss Gatri ya setahu saya kemarin satu pertemuan. Betul? Jadi lanjutannya kan? Bukan 7 sampai 10 tapi 11, 12, 13. Betul bukan? Ya, Miss, betul. Oke. Baik, saya akan share. Sebentar. Bagaimana ya caranya? Sebentar, Nak. Saya lupa ini. Kalau saya share akan kelihatan dia. Tunggu, kalian menunggu dulu. Karena ini buku sumbernya. Mesti kelupa belum memindahkan ya pula. Lupa saya. Menunggu sebentar. Menunggu Miss Nika sebentar ya, menyiapkan materinya. Saya harus pindahkan dulu ke Word sekitar 5 menit. Mohon bersabar.
Oke. Oke, saya mulai ya. Semua diharap on cam sebagai tanda Anda absen. Kalau Anda tidak on cam, nanti waktu saya upload di Skalsa, absen Anda akan dianggap alfa. Karena aturan dari kampus begitu ya. Anda tidak on cam, sehingga dianggap tidak mengikuti perkuliahan online katanya. Baik, saya akan share materinya. Mohon maaf menunggu karena saya lupa memindahkannya ke versi Word dulu untuk menjelaskan ke Anda. Anda boleh pakai buku atau Anda melihat layar saya. Nanti akan saya potong ya untuk karena ini ada 2 meeting. Nanti kalau listening selesai, nanti kita matikan dulu ininya, keluar dulu linknya biar terpisah antara yang meeting ini dan meeting berikutnya karena 4 jam kan. Yang ini listening, nanti berikutnya akan ada penjelasan tentang structure. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek dulu, bentar. Saya cek dulu anak saya ada berapa ini? 20, oke. Dan saya berarti anak saya 19 ya. Belum semuanya ini ada. Saya langsung mulai saja. Yaitu tentang listening, menjelaskan tentang skillnya. Nanti akan dikasih audio listeningnya, kemudian Anda mengerjakannya dan mengumpulkannya. Karena yang kemarin juga mengerjakan listening baru deadline-nya hari ini, katanya sedang ada UTS juga ya, jadi saya kasih dispen untuk besok, paling nggak besok Senin jam 9 malam. Oke, skill yang pertama itu yaitu tentang listening function, yang skill 11 penjelasannya tentang listen for expressions of agreement. Kita akan mendengarkan ekspresi tentang persetujuan katanya. Ekspresi atau expressions of agreement, ekspresi tentang persetujuan sering muncul dalam listening and you should become familiar with them. Harus terbiasa dengan mereka. The following example shows agreement with a positive statement. Contoh berikutnya menjelaskan tentang agreement dengan statement kalimat positif. Dalam recording kita akan mendengar, I think that the hypothesis is indefensible. Saya kira hipotesis tersebut atau teori tersebut tidak bisa terbantahkan. Speaker pertama berbicara tentang hal tersebut. Dijawab dengan speaker kedua, so do I katanya. Jadi so do I artinya dia setuju. Aku juga berpikir begitu artinya. Jadi ekspresi kedua ini menunjukkan tentang expressions of agreement yang bentuknya positif, setuju pada pembicara pertama dan bentuknya positif. Kemudian ditanyakan oleh naratornya, what does the woman mean? Apa yang ditanyakan, apa yang dimaksud dengan oleh perempuan tersebut. Jadi kita akan milih jawabannya, ekspresi, penjelasannya di bawah, ekspresi so do I adalah ekspresi yang menunjukkan agreement dengan bentuk positif statement. Jadi, the woman means that she agrees with the man. Dia setuju dengan pembicara kedua. Pertama tadi. Jadi jawabannya yang tepat adalah jawabannya they agrees. Kalau she thinks the hypothesis defended, itu defended kan artinya bisa dibantah. Sementara dia kan tidak bisa dibantah. Yang A, dia tidak yakin dengan hipotesis tersebut. Yang C bukan ngomong hipotesis, tapi ngomongin hipopotamus, binatang. Gitu. Jadi yang sesuai dengan skill nomor 11 ini setuju dengan pembicara pertama atau agrees, yaitu ekspresi yang D. Artinya dia setuju dengan laki-laki tersebut. Berikutnya, on the recording you hear, I don't think that our history teacher is very interesting. Saya tidak berpikir bahwa guru sejarah kita adalah menarik gitu. Neither do I. Yang satu ngomongnya I don't think. Jadi menurut dia tidak menarik.
Yang kedua juga ngomong, saya juga setuju dia tidak menarik. Penjelasannya begini. The expression neither do I adalah ekspresi yang menunjukkan agreement tapi bentuknya negatif. So the man agrees with the woman dan jawaban yang tepat adalah C. He shares the woman's opinion. He shares the woman's opinion, dia mempunyai pendapat yang sama. Jadi, coba kita lihat dulu kesimpulannya, nanti saya buat dulu ya. Oke, ini kesimpulannya. Jadi dalam skill 11 ini, walaupun dia agreement, bisa saja dia bentuknya dalam negatif atau dalam positif. Mau dia negatif, mau dia positif, yang penting dia setuju dengan pembicara pertama. Poinnya begitu. Jika dia bentuknya positif, kalimatnya akan ada so do I, me too, I will say, I'll say, I di titik apa I apostrof di atas L itu namanya I will say, isn't it? Sama you can say that again, itu adalah positif, sementara yang negatif adalah neither do I sama I don't either. Saya bantu yang ekspresi yang contoh pertama yang di buku ya. Biasanya kan ada 3 yang saya bahas, ini cuma 1 saja untuk menghemat waktu. Nanti yang 2 lagi tetap dikerjakan waktu pengumpulan tugas. Jadi kan exercise itu masing-masing skill ada 10 ditambah dengan exercise yang recordingnya tertulis di buku ada 3 ya. 1 saya bahas berarti sisa 2. Yang 2-nya kamu tetap kerjakan. Berarti total masing-masing skill itu ada 12 kurang lebih ya. In this exercise kita lihat contohnya these paintings are really fascinating. Gambar ini sangat menarik katanya. Aren't they? Iya, apakah iya gitu? Aren't they itu artinya gitu. What does the man mean? Apa yang dimaksud dengan laki-laki tersebut? Jadi intinya speaker ini setuju dengan speaker pertama. Skill ini hanya membicarakan kesetujuan, pemahaman yang sama, mau dia negatif atau positif. Coba kita lihat aren't they ada nggak di atas tuh? So do I itu nggak ada. Jadi ternyata nggak selalu ada ya di atas. Mari kita lihat saja ini interpretasinya. Karena kan di dalam kolom ini coba kamu lihat ya ada so do I, me too, isn't it, sama you can say that again. Tapi tidak ada ekspresi yang aren't they. Aren't they ini artinya are not they. Bahasa Indonesianya apa ya bagus gitu. Jadi kita lihat yang menunjukkan setuju saja atau agrees dengan pembicara pertama di opsi A, B, C, D-nya. Yang A, these paintings aren't very interesting. Tidak begitu menarik. Yang B, dia tidak fascinated by this painting, tidak suka dengan painting tersebut. He isn't sure how he feels, dia tidak yakin bagaimana perasaannya terhadap gambar tersebut, dan he finds this painting quite interesting. Menurut dia, painting tersebut menarik. Jadi yang menjelaskan dia setuju dengan pembicara pertama yaitu hanya yang D. Jadi jangan terlalu fokus pada yang di kolom ini ya, expression of agreement. Poin pada skill ini adalah mencari bentuk pemahaman lain atau interpretasi kalimat lain dari agreement dalam bentuk kalimat yang setuju. Gitu. Jangan yang tidak setuju, tapi yang setuju. Mau dia negatif, positif, harus setuju gitu. Skill 11 itu ya. Pemahamannya begitu. Skill 12 saya lanjut. Skill 12 adalah tentang expressions of uncertainty and suggestion. Uncertainty adalah ketidakpastian dan suggestion adalah saran. Ekspresi ragu dan ekspresi saran. Expression of uncertainty and suggestion sering muncul juga dalam listening. You should familiar with them. Kamu harus sering familiar dengan mereka. Berikut adalah contohnya. Do you know anything about the final exam in physics? Apakah kamu tahu segala sesuatu yang ada di ujian fisik? It's going to be rather difficult, isn't it? Sepertinya akan tampak sepertinya ujian tersebut akan sulit, iya kan? Jadi itu adalah ekspresi sebuah ragu. Gitu. Isn't it? Ya enggak. Artinya itu. Isn't, T, in it di belakang ini artinya isn't it. Dari kata is not it. Jika dipanjang, dibaca menjadi singkat, isn't it. Dan arti bahasa Indonesianya adalah ya enggak. Yang menunjukkan keraguan. Penjelasannya kita baca. The text questions, kalimat tanya. Text question adalah kalimat tanya, isn't it? Merubah definite statement into statement that shows uncertainty.
Yang tadinya kalimat tersebut yakin dijawab menjadi bentuknya uncertainty, keraguan, nggak yakin pembicara kedua itu. So the best answer one that express uncertainty. Yang menunjukkan keraguan, yaitu penjelasan kalimat berikutnya. The best answer to this question, dan jawaban yang tepat untuk kalimat ini adalah C, yang menunjukkan the word things and might, yang menunjukkan atau yang mengekspresikan uncertainty. Sekarang kita kembali lagi ke atas, dipisah ya, saya scrollnya ke atas ke bawah. Jadi ada the exam is not going to be difficult, itu bukan keraguan tapi udah yakin gitu. Yang B is positif juga merupakan ekspresi keyakinan, jadi bukan. Yang C yang tepat betul, karena dia ada might. Might itu masuk kategori modal, ingat. Modal itu bisa dipakai untuk menjadi ekspresi keyakinan, keraguan. Modal itu kan ada may, ada might, ada have, ada must, ada 5, dan salah satu dari modal itu ternyata merupakan ekspresi keraguan, yaitu might. Artinya dia pikir that it might be hard. Ujiannya bisa saja sulit. She has no idea about the exam. Artinya dia tidak ada pengetahuan sama sekali tentang ujian tersebut. Ini untuk menjelaskan keraguan apa yang disampaikan pembicara satu dan pembicara kedua, yaitu yang C jawabannya ya. Lanjut contohnya. I will never have the time to type my paper tomorrow. Saya tidak akan punya waktu untuk mengetik tugas saya besok. Why not do it now? Kenapa nggak melakukan sekarang? Itu yang diucapkan pembicara satu sama pembicara kedua. Nah, what does the woman suggest? Apa yang sedang disarankan perempuan tersebut katanya. Jadi kita lihat situ langsung ke penjelasannya. In this example, dalam contoh ini, ekspresi why not adalah ekspresi suggestion, memberikan saran. So the woman suggests doing it now. Jadi si perempuan atau pembicara kedua tersebut menyarankan kenapa nggak melakukannya sekarang. In the suggestions, dalam suggestion ini, the woman is referring to the paper, mengarah ke paper atau tugas yang harus dikerjakan si laki-laki tersebut. Jadi jawaban tepat adalah A. A artinya finishing the paper today, selesaikan papernya sekarang. Kalau B tidak mengerjakannya sekarang, C jangan dikerjakan, atau D nanti aja dikerjakan. Taking time out from the paper, artinya nanti dikerjakan. Jadi ekspresi yang sama artinya dengan why not do it now adalah yang A. Oke, di sini ada ekspresi dalam kolom yang merupakan rangkuman tentang keraguan dan suggestions. Kalau keraguan pakai isn't it, as far as I know, sejauh yang saya tahu, dan as far as I can tell, sejauh yang bisa saya sampaikan atau saya ucapkan. Itu adalah ekspresi keraguan. Dan ekspresi suggestion atau ekspresi saran pakai why not atau let's. Ya. Contohnya di sini yang exercise pertama, yang ada teks listeningnya. Do you know what time they are leaving for the city? Apakah kamu tahu kapan mereka pergi keluar kota katanya? They have to leave at 4 o'clock, don't they? Kayaknya mereka harus pergi jam 4, ya nggak sih gitu. Don't they itu ya nggak sih kalau di bahasa Indonesia ini ya. Terus apa yang dimaksud dengan perempuan tersebut? Oke. Berarti ini bukan suggestions, dia merupakan kategori uncertainty karena ada kalimat tanya. Ya enggak sih gitu, ada don't they. Berarti artinya she's not completely sure when they are leaving. A, B, they are returning from the city at 4, itu udah pasti. She knows when they are leaving, dia tahu kapan dia pergi, itu juga merupakan kepastian. Dan she doesn't have any idea when they are leaving. Dia tidak tahu kapan mereka akan pergi. Padahal tadi sudah diceritakan dia akan pergi jam 4, kurang lebih jam 4. Berarti yang menjelaskan ekspresi keraguan itu adalah yang A jawabannya ya. Dia not completely sure, tidak begitu yakin kapan pergi. Oke, itu untuk skill 12, skill 13. Saya lanjut menjelaskan. Listen for empathetic expression of surprise. Ekspresi empati tapi bentuknya surprise, yaitu kaget. Empatik juga sering muncul dalam listening party. Jadi kita harus familiar dengan mereka. Waktu
ekspresi tersebut diucapkan, biasanya itu akan mengimplikasikan si speaker itu tidak mengharapkan sesuatu itu terjadi. Nah, namanya aja kaget ya. Berarti tadinya nggak diharapkan, malah terjadi. Ini disebut dengan surprise. Sometimes surprise ada yang positif, ada yang negatif. Untuk di skill 13 kita lihat dulu apa yang dimaksud surprise di sini. On the recording you hear, kita akan mendengar, did you see Paul driving around in his Mustang? Kamu lihat nggak si Paul mengendarai pakai mobilnya yang merek Mustang katanya. Then he did get a new car. Jawabannya, jadi dia dapat mobil baru. Berarti ekspektasinya kan dia kaget kalau si Paul itu punya mobil. Berarti sebelumnya dia tidak berharap kalau si Paul itu punya mobil. Ternyata Paul punya mobil sekarang. Gitu. Jawabannya kita lihat penjelasannya. In this conversation, the emphatic form, bentuk empati dari kalimat he did get digunakan, kalimat he did get ya, digunakan untuk menunjukkan the man surprised. Oke, sorry. Jadi it means ya, artinya the man expected the Paul bahwa si Paul tidak mendapatkan mobil baru, would not get a new car. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Implementasinya atau artinya itu kurang lebih bertolak belakang dengan apa yang diucapkan dengan pembicara kedua. Kalau pembicara kedua kan bilang, then he did get a new car. Dia mendapatkan mobil baru. Karena ini adalah bentuk surprise, berarti dia artinya kaget dan tidak yakin kalau ternyata dia punya mobil. Artinya kita akan mencari arti maksud dari kalimat yang berbeda dari yang diucapkan pembicara kedua ya. Kalau A kan definitely get a Mustang, dia mendapatkan. Kalau B tidak tahu, kalau C tidak suka mobil tersebut. Yang jawabannya bertolak belakang dengan ekspresi pembicara kedua yaitu would not get a new car. Yang bertolak belakang ini bisa menjadi tips dan trik Anda untuk mengerjakan skill yang 13 ya. Karena kan bentuknya surprise, artinya implikasinya adalah speaker did not expect something to be true. Tidak berharap terjadi gitu. Makanya kita bisa mencari dia arti yang berlawanan, bertolak belakang. Nah, ini adalah outline-nya yang menunjukkan emphatic surprise. Biasanya ada menggunakan pakai be, ini cuma untuk kalimatnya ya. Kamu lihat di kolom verb sama example. Misalnya kalau dia pakai be berarti then he is here. Gitu. Atau modal misalnya then you can go. Kan modal itu adalah si can. Atau present tense then you do play tennis. Dan berikutnya adalah past tense. Present tense itu play-nya. Past tense-nya adalah did ya, yang di kolom example. Fokus di verb sama kolom example. Did adalah bentuk past tense dan perfect tense adalah he has gone. Jadi ini dalam kolom empatik ini hanya menjelaskan nanti bentuknya bisa berbeda-beda, bisa pakai be, bisa pakai modal, bisa present, past tense, dan perfect tense. Bentuk kalimatnya yang dalam example, meaningnya yang berlawanan. Kalau he is here berarti dia berharap tidak ada di situ. Dia you can go berarti dia berharap dia tidak bisa pergi. You do play tennis, berarti kaget kan kamu bisa main tenis padahal dia berpikir dia tidak bisa bermain tenis. Dan selanjutnya ya. Saya akan membahas satu skill exercise yang 13 ini yang ada teksnya. I just got 600 on TOEFL test. Saya dapat 600 dalam TOEFL test. Nah, ini Anda harus bisa dapat 600 nih. Semoga bisa melewati batas minimal aja, paling tidak 400 batas minimal TOEFL-nya ya, D3. Terus jawaban pembicara kedua, then you did pass. Artinya, kamu lolos gitu. Berarti di pikirannya dia tadinya tidak lolos, ternyata dia jawabannya lolos. Mari kita cari yang mana tidak lolos. The man had not passed.
Bukan dia tidak lolos ya. Kan kita berpikir si pembicara kedua ini tidak lolos gitu berpikirannya. Mana yang berpikir menjelaskan ekspresi berlawanan dengan harapan surprise si woman ini. The man would pass easily. Lolos dengan gampang. Bukan. The man had already passed. Si pembicara tersebut sudah lolos ujian TOEFL. Bukan. The man got the score he was expected to get. The man had got the score. Oke, bukan. Sebentar saya baca dulu naratornya. What had the woman assumed? Oh iya, benar jawabannya yang A. Masih nggak fokus, sorry. Apa yang diasumsikan oleh pembicara tersebut. Jadi jawabannya yang diasumsikan itu adalah pikirannya dia tidak lolos, ternyata lolos. Berarti jawaban yang benar adalah A. Diasumsikannya bahwa laki-laki tersebut tidak lolos. Jadi memang harus mendengarkan. Tidak bisa hanya fokus pada pembicara satu, pembicara kedua, dan narator. Ternyata semuanya memang harus didengarkan. Tapi mungkin tips dan trik untuk mengerjakan skill ini adalah pada pembicara kedua. Waktu pembicara kedua mengucapkan kalimatnya, berarti di situ kunci jawabannya. Untuk mempermudah kamu mencari jawabannya. Baik, begitu kurang lebih untuk skill 13. Saya rangkum dulu. Skill 11 tadi menceritakan tentang apa? Tentang ekspresi agreement, ya, setuju. Setuju itu bisa bentuk negatif, bisa bentuk positif. Yang penting mana yang menjelaskan dia setuju. Yang kedua adalah keraguan atau suggestions. Mana kalimat atau jawaban yang menunjukkan dia sedang ragu atau dia sedang memberikan saran. Yang ketiga, ekspresinya skill 13 itu menunjukkan surprise. Surprise itu kaget, artinya apa yang diucapkan pembicara implikasinya atau jawabannya itu berlawanan dengan pembicara kedua. Oke, saya cek. Oke, semuanya on cam, bagus. Tunggu Putra Bukit aja nih yang nggak on cam. Sama Andita. Baik, sebelum saya selesai menjelaskan tentang skill yang listening, ada pertanyaan? Cukup paham? Skill 11, 12, dan 13. Ditambahkan untuk yang exercise 2 ya, exercise 2 dan 3 yang ada transkrip readingnya, transkrip listeningnya. Jadi masing-masing skill itu ada 12 kali 3 berarti 36. 12 ya 36 latihan. Kamu mau ngerjain di buku nggak apa-apa, tapi nanti tolong dikasih nama waktu kirim ke PJ kompilasi ada namanya jadi saya bisa ngeceknya gampang di akhir. Cukup jelas penjelasan Miss Iga? Bisa dipahami dengan baik penjelasan Miss Iga hari ini tentang listening? Oke, asumsi saya sudah jelas ya. Oke, saya tutup dulu yang untuk listening dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita end dulu meeting ini. Yes, biar dia ke record dulu, selesai record. Nanti kita akan, saya kasih link baru aja ke Jaya untuk yang meeting berikutnya itu structure ya. Ditunggu semuanya. Thank you everyone for coming into my class.